Halo teman-teman, kali ini kita akan bercerita tentang mana duluan telur atau ayam ya. Sekilas pertanyaan ini memang terkesan sepele dan nggak terlalu penting, tapi sebetulnya proses untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu menggali pengetahuan sains yang cukup mendalam loh. Bagi filsuf kuno, pertanyaan ini adalah pertanyaan filosofi yang sangat dalam tentang teka-teki dari mana datangnya jagat raya ini. Jika segala yang mereka lihat ini terjadi dari proses materi yang terjadi sebelumnya, lalu bagaimana dengan proses yang terjadi sebelumnya dan sebelumnya dan seterusnya? Teka-teki filosofis itu kemudian dianalogikan menjadi teka-teki ayam dan telur. Kalau misalnya ayam menetas dari telur, telurnya datang dari mana? Berarti harus ada ayam sebelumnya dong yang menetaskan telur itu. Tapi ayam itu pasti menetas dari telur juga kan? Jadi mana yang duluan dong? Nah, sebuah penelitian pada tahun 2010 menunjukkan bahwa protein yang esensial untuk pembentukan cangkang telur ayam atau Ovosleindin 17 hanya eksklusif ditemukan di ovarium ayam. Protein ini dibutuhkan untuk pembentukan cangkang telur ayam. Tanpa protein ini, cangkang telur tidak bisa dibentuk. Jadi, secara teknis, tanpa ada ayam, kita nggak bisa punya telur ayam. Sampai di sini, sekilas jawaban dari teka-teki ini merupakan ayam ya teman-teman. Tapi dengan begitu, tetap saja jadi pertanyaan lagi. Protein Ovosleindin 17 harus datang dari sesuatu dong. Tapi dari mana? Si ayam pertama yang menghasilkan protein Ovosleindin 17 datang dari mana? Nah, untuk pertanyaan yang satu ini, evolusi hadir memberikan perspektif yang betul-betul mencerahkan. Secara sederhana, teori evolusi itu bisa dirumuskan seperti evolusi sama dengan seleksi alam ditambah mutasi. Dalam proses reproduksi, ketika dua organisme melakukan perkawinan, mereka akan menurunkan informasi genetiknya, pejantan melalui sel sperma dan betina melalui sel telur dalam bentuk DNA. Sel sperma bertemu dengan sel telur. Fertilisasi terjadi, terbentuklah zigot. Zigot ini mengandung kombinasi genetik kedua induknya. Zigot kemudian terus membelah secara mitosis. Selama pembelahan terjadi, DNA melakukan replikasi. Jadi, intinya keturunan berikutnya merupakan kombinasi replika kode DNA dari kedua induknya. Replika DNA ini tidak selalu 100% pasti akurat. Ada saatnya terjadi penyimpangan dalam proses replika DNA. Fenomena ini disebut dengan mutasi. Mutasi akan menimbulkan perubahan minor di organisme keturunan baru yang terjadi, di mana perubahan ini terkadang menguntungkan organisme untuk bisa lebih bertahan dalam kondisi lingkungan dibanding organisme sebelumnya. Disitulah terjadi seleksi alam. Dan ketika spesies yang telah bermutasi itu jadi lebih mendominasi, populasi yang baru dalam jangka waktu yang panjang dan proses yang bertahap, itulah yang disebut dengan evolusi. Ayam sebagai suatu spesies menjadi ayam modern yang kita kenal sekarang melalui proses evolusi yang panjang, lambat, dan bertahap. Sebetulnya, mutasi yang terjadi pada satu garis generasi mungkin tidak akan kentara kelihatan perubahannya. Namun, bayangkan hal ini terjadi selama ribuan generasi. Mutasi DNA minor selama ribuan generasi akhirnya cukup untuk menciptakan spesies baru. Berarti, ayam pertama yang menghasilkan protein Ovosleindin 17 adalah hasil mutasi dari spesies ayam sebelumnya. Nah, dari situlah kita bisa lihat bahwa pemahaman akan hukum mendasar evolusi ini bisa menjelaskan teka-teki ayam atau telur ini yang menyeluruh. Bagaimana lebih detailnya evolusi bisa menjelaskan teka-teki ayam atau telur? Jadi ceritanya berjuta tahun lalu ada spesies yang nantinya akan berevolusi jadi ayam. Dalam jangka waktu yang lama, proto-ayam berkembang biak dan menghasilkan populasi spesies proto-ayam sebagaimana spesies lain yang kita lihat zaman sekarang.
Proses itu berjalan berkesinambungan sampai suatu ketika mutasi terjadi, dan mutasi itu kembali terreplika terus dalam proses yang lama dan bertahap. Nah, karena adanya akumulasi dari mutasi genetik selama ribuan generasi, akhirnya perkawinan sesama ayam proto menghasilkan telur yang mengandung spesies yang kita sebut ayam untuk pertama kalinya. Spesies ayam pertama inilah yang bisa kita katakan secara saintifik sebagai spesies yang menetaskan telur ayam untuk pertama kalinya. Dengan adanya pemahaman evolusi seperti ini, akhirnya kita menemukan jawabannya. Secara definitif, spesies pertama yang menghasilkan protein Ovoslaydin 17 belum bisa kita sebut ayam, tapi masih proto ayam. Sedangkan spesies pertama yang lahir dari telur yang mengandung protein Ovoslaydin 17 baru kita bisa sebut sebagai ayam. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai mana duluan ayam atau telur. Menurut kalian, mana duluan ayam atau telur? Komen ya.